sistemnya memakai undian, tetapi di sini memakai poin. Dan kalau Anda contohnya kuliah di Kanada itu sudah tambah poin dan sebagainya, seperti bekerja di Kanada tambah poin. Jadi benar-benar menguntungkan. Nah, untuk PR sendiri ada 2 jalur. Jadi bisa jalur provinsial atau jalur federal. Dan enaknya teman-teman bisa apply dua-duanya, ntar tinggal mana aja yang manggil duluan, teman-teman pergi lewat jalur itu. Jadi benar-benar chance-nya gede. Kedua, quality of life di Kanada sendiri. Pertama ada keamanan di sini. Menurut saya sendiri, setiap kota pasti ada crime-nya. Tapi untuk di Kanada dan contohnya Winnipeg, menurut saya jauh lebih aman dibanding kota-kota lainnya di negara-negara lain, termasuk even di Indonesia. Contohnya, kalau misalnya di sini kita kehilangan atau ketinggalan dompet atau HP di public transport, hampir 90% balik the cases selalu bisa kita retrieve, entah itu ketemu di lost and found di public transportnya, atau ada orang di sini yang super baik bisa balikin ke kita atau kontak kita. Terus juga di sini secara politik dan ekonomi cukup stabil. Pemerintahnya cukup kompeten, jadi teman-teman nggak usah worry kalau misalnya ada kerusuhan atau ada masalah, semuanya pemerintah cukup bisa mengatasinya. Dan yang terpenting, orang-orang di Winnipeg dan di Kanada, mereka sangat ramah, baik kepada imigran maupun international student seperti saya. Mungkin karena alasannya di sini sangat diverse, banyak orang-orang juga yang datang dari berbagai belahan dunia, jadi mereka sangat welcoming. Jadi secara quality of life, itu yang saya maksud, security, stability, and very friendly people here. Terus ketiga adalah financial benefit. Di sini ada namanya tax credit and tax refund tiap tahunnya. Jadi kalau teman-teman qualified, teman-teman bisa dapat duit pajak yang teman-teman bayarkan kembali. Atau mungkin jika teman-teman tidak ada income atau tidak bayar pajak, tapi teman-teman masih bisa dapat duit gratis dari pemerintah, asalkan teman-teman qualified menurut ketentuan mereka. Dan kedua, juga ada welfare benefit, entah itu unemployment, ataupun health insurance. Contohnya, pas COVID-19 ini, beberapa teman saya, warga negara Indonesia yang berkuliah di sini, mereka bekerja part-time, tapi karena COVID-19 mereka harus di-lay-off. Tapi pemerintah memberi mereka 2.000 Canadian dollar secara gratis selama 4 bulan dari Mei sampai Agustus untuk mengganti rugi karena mereka tidak bisa bekerja. Jadi secara benefit benar-benar sangat menguntungkan. Secara healthcare, tahun pertama saya di sini, healthcare saya ditanggung oleh pemerintah. Jika saya mau ke rumah sakit, pemerintah yang bayarin. Sayangnya peraturan itu berubah sejak saya masuk tahun kedua sampai sekarang, tapi sekolah menggantinya dengan insurance yang menurut saya affordable. Dan beberapa hal penting pemerintah masih tanggung. Contohnya swab test COVID-19 kemarin, warga negara Indonesia yang mau ngambil, digratiskan. Terus tentang kotanya Winnipeg sendiri. Kalau 4 tahun saya di sini cuma ada satu kata buat describe Winnipeg, yaitu super dingin. Kalau suhunya paling parah itu yang pernah saya alamin itu bisa minus 40 derajat Celcius. Belum termasuk anginnya. Cuma, itu paling parahnya. Biasanya minus 11 sampai minus 20, which is masih dingin juga. Tapi asal kita dress warm, dress properly, then it should be fine. Contohnya kayak foto-foto di sini, semua orang tetap aktif. Ada yang tetap ke festival, nonton konser, nonton kembang api, main ice skating, main hoki, tetap fine, asal kita dress warm. Dan even saat winter, kalau beruntung kita bisa lihat Northern Lights atau Aurora seperti di foto itu. Saya sendiri sudah menyaksikannya dan it's a one in a lifetime experience. Jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh ke Finland atau Norway buat merasakan Northern Lights, bisa ke Winnipeg aja. Kedua, menurut saya kota Winnipeg itu sendiri sangat diverse. Kayak tadi saya udah bilang, di sini banyak sekali imigran, sebutin dari Latin Amerika, Afrika, Eropa, Asia, semuanya ada di sini. Dan kalau summer, biasanya banyak festival, di mana banyak negara-negara menampilkan budaya mereka, makanan mereka, jadi kita bisa cobain berbagai macam makanan dan menonton pertunjukan. Dan kota sendiri lumayan sangat, orang-orangnya suka keluar, jadi sangat, seperti teman lihat di foto, bisa nonton konser, bisa camping, bisa macam-macam. Jadi kotanya saat summer cukup mengasihkan juga. Lalu ketiga, di Winnipeg itu menurut saya sangat affordable cost of living-nya, terutama tempat tinggal. Saya punya beberapa teman yang pindah dari Vancouver ke Winnipeg, dan menurut cerita mereka, dengan kualitas apartemen yang sama, luas apartemen yang sama,
Harga di Winnipeg tuh sepertiga harganya tempat tinggal di Vancouver ataupun kota-kota besar lainnya. Dan kalau teman-teman budgeting, tempat tinggal tuh selalu yang paling besar expense-nya buat cost of living. Untuk makanan, harga makanan di Winnipeg comparable dengan kota-kota besar lainnya di Kanada. Tapi again, housing cost-nya benar-benar sangat rendah di sini. Dan even banyak orang-orang lokal di sini, mereka tidak mau ke Toronto karena mereka mau savings dulu. Karena harga rumah dan rent yang sangat murah. Lalu kenapa pilih University of Manitoba? Jadi ceritanya dulu pas SMA, bingung pilihannya itu kan. Mau university yang mana, mau ke kota di mana dulu pertama. Akhirnya decide di Winnipeg. Di Winnipeg sendiri ada beberapa university. Ada University of Winnipeg, University of Manitoba, University of St. Boniface, dan beberapa university di luar kota Winnipeg sendiri. Tapi kenapa saya pilih University of Manitoba? Pertama karena kualitasnya dan harganya, yaitu biaya kuliah. Jadi ini ada perhitungan estimate calculation sedikit aja dari saya, rough calculation. Jadi untuk secara status di provinsi Manitoba, U of M itu ranking 1. Secara the whole Canada, U of M selalu consistently rank top 20 di Kanada. Even beberapa fakulti mereka ada yang top 10 juga. Nah, terus satu course-nya di U of M, rentannya tuh sekitar 1.400 sampai 1.800. Yang membedakan adalah programnya. Misalnya Anda mengambil studi tentang literatur Inggris, mungkin itu akan lebih murah ketimbang mengambil kelas engineering, yaitu bedanya. Lalu juga tiap semesternya, biasa ada biaya-biaya administratif, health insurance yang saya maksud, terus juga ada endowment fee, transportation, union fee, jadi kayak di sini ada student union, dan hal-hal lainnya seperti library, gym, dan sebagainya. Kira-kira tuh sekitar 1.000. Nah, satu semester tuh biasanya orang ambil 4-5 course. Just for the sake of simplicity, kita anggap aja kita ambil 5 course satu semester. Jadi total biayanya itu satu semester, which is 4 bulan, tuh sekitar 8.000 sampai 10.000 Canadian dollar. Nah, untuk program degree sendiri di U of M, in general butuh 40 courses. Jadi berarti kita butuh 8 semester. Jadi totalnya itu 64.000 sampai 80.000 roughly estimation-nya. Nah, dibandingin university lainnya yang top 20, ini jauh lebih murah karena university yang lain tuh bisa 2 kali sampai 3 kali lebih mahal dibanding U of M. Belum ditambah biaya hidup di kota-kota besar tersebut. Ingat, biaya hidup di Winnipeg pertamarannya sangat rendah. Dan jangan lupa, sekedar informasi, biaya ini belum termasuk buku, supplies, dan cost of living yang ini ya. Jadi, konklusinya kenapa saya pilih U of M, yaitu karena it's a bargain menurut saya, dengan kualitas yang ada, dengan opportunity yang ada, tapi harganya jauh lebih murah. Lalu bagaimana pengalamannya? Menurut saya 4 tahun di U of M ini such an eye-opening and thrilling experience in terms of akademiknya, ekstrakurikuler, dan development secara profesional dan network saya di sini. Contohnya akademik, menurut saya profesor-profesor di sini sangat berkualitas, dan bagusnya sendiri, karena banyak international student, exposure kita jadi banyak, dan menurut saya ini penting. Contohnya saya ada mahasiswa bisnis. Bisnis itu globalized kan sekarang, jadi dengan saya bersekolah di sini, saya bisa berkenalan dengan banyak orang dari negara-negara lain. Nggak cuma di Kanada aja, tapi international student dari mancanegara lainnya. Dan profesor-profesornya juga menurut saya punya cara-cara yang unik dalam mengajar. Beberapa profesor masih konvensional, tapi beberapa profesor yang baru-baru, mereka mengajarnya dengan case basis or project basis, which is very interesting, and it's a huge learning curve. Terus juga baik bantuan secara akademik, seperti tutor. Tutornya pun ada yang dari sekolah, ada yang dari student union, ada yang dari student organization, dari macam-macam. Terus juga library di sini di Winnipeg cukup banyak dan punya spesifik masing-masing. Jadi kalau ada topik tertentu, misalnya mau belajar tentang bisnis, ada perpustakaan bisnis. Mau belajar tentang engineering, ada perpustakaan engineering, dan sebagainya. Jadi sangat banyak resources. Kita juga bisa akses jurnal-jurnal kayak scientific journal secara gratis melalui akun U of M kita. Dan masih banyak hal lain lainnya yang mungkin bisa akan saya jelaskan di Q&A nanti. Lalu extracurricular activities, it's a big thing di Kanada.
selain akademik, mereka sangat suka dengan orang-orang yang punya kegiatan ekstrakurikuler atau berorganisasi. Jadi contoh di fakulti saya, ada student council-nya atau OSIS-nya, dan juga ada student action group. Student action group itu sesuai dengan minat siswanya. Contohnya saya minatnya di accounting, maka ada student group-nya sendiri. Ada orang minatnya di supply chain, ada student group-nya sendiri. Ada yang minatnya di entrepreneur, ada student group-nya sendiri. Di luar bidang akademis juga ada grup-grup non-akademis. Contohnya misalnya ada pecinta kopi, ada grupnya. Ada suka lari, ada grupnya juga. Lalu juga mereka ada liga-liga. Contohnya saya mengikuti liga bola bersama teman-teman saya. Jadi kita bisa bikin tim. Timnya bisa per fakulti atau timnya campur. Contohnya tim bola saya campur sama anak dari arsitektur, anak dari engineering, dan macam-macam. Ini banyak sekali kegiatan. Banyak sekali kesempatan untuk bervolunteer juga. Mereka juga punya exchange program, jadi teman-teman bisa dengan bayar tuition yang sama, teman-teman bisa exchange ke UK, bisa exchange ke Korea, pokoknya banyak sekali variasinya, banyak sekali networknya. Terus ketiga adalah professional development and networking. Jadi yang unik dari sekolah di UofM atau di Kanada in general, kita tuh ada program namanya co-op, di mana sekolah bakal try to match the students with employer. Dan kalau di UofM, di Fakultas Bisnis sendiri, co-op itu 3 kali work term, jadi 3 kali internship, dan dibayar sama mereka. Selain internship juga, co-op programnya juga melatih siswanya untuk kayak membuat resume, cover letter, interview, dan networking sebagainya. Tetapi co-op ini tidak otomatis masuk, jadi kompetitif juga. Contohnya saya tidak terima co-op. Tapi bukan berarti kalau tidak terima co-op tidak bisa dapat internship. Karena banyak orang seperti saya yang walaupun tidak co-op pun, kita masih bisa dapat internship yang bagus, bahkan landing job yang bagus juga. Kenapa? Karena yang tadi resource saya bilang kayak latihan interview, bikin resume, dan sebagainya, yang professional development, kalau di co-op program mungkin it's a formal study, tapi kalau misalnya buat non-co-op, kita tetap bisa akses itu. Cuma kita tuh nggak punya study guideline aja, jadi kita harus bikin sendiri, atau kita harus datang ke consultant education-nya mereka. Dan mereka juga menyediakan itu buat kita. Terus in term of networking, kita tahu buat dapat kerja, di sini tuh perlu network, kita harus tahu orang-orang di perusahaan. Nah, UofM tuh tiap tahunnya, setahu saya, kalau secara besar, ada 2 kali career fair. Jadi teman-teman bisa network dengan employer-employer. Nah, terus setiap fakulti mereka juga punya career fair-nya sendiri. Nah, setiap student action group, kayak contohnya saya terlibat di student group accounting, juga punya networking event-nya sendiri. Jadi networking event-nya tuh sangat banyak. Jadi kita bisa berkenalan dengan orang-orang. Jadi even kita international student, mungkin kita nggak punya kenalan, tapi dengan ke UofM kita bisa berkenalan dengan banyak orang. Lalu, kenapa saya pilih jurusan accounting dan kenapa saya pilih jurusan supply chain? Pertama, kenapa saya pilih jurusan accounting? Karena saya ingin menjadi CPA. Dan menurut saya, accounting itu bisa bermanfaat bagi society. Contohnya di karir saya, tugas saya nanti adalah mengaudit company-company apakah financial statement mereka benar dan transparan, supaya tidak misleading investor. Jadi menurut saya secara tidak langsung itu sangat membantu masyarakat. That's why I want to be a CPA accountant. Lalu kalau dengan gelar CPA, kesempatan karir kalian sangat luas dan bisa dibilang tidak berujung. Banyak orang, karena di CPA tidak hanya di training secara accounting, tapi juga secara business acumen. Jadi banyak orang-orang selalu CPA, mereka mendirikan usaha mereka sendiri, atau even udah nggak ngerjain accounting lagi, ada yang jadi strategi manajemen, ataupun jadi CFO, CEO, bahkan membuka usaha mereka sendiri. Jadi, knowledge yang didapat dari accounting dan menjadi CPA itu sangat versatile dan endless opportunities. Kemudian job accounting, seperti kalau teman-teman bertanya kepada orang tua kalian, pasti jawabannya lumayan recession proof. Kenapa? Karena semua orang butuh accounting, semua perusahaan butuh accounting. Jadi kalau misalnya teman nggak mau keluar dari profesi accounting, study accounting aja cukup aman jobnya. Lalu kenapa saya membeli double major di supply chain? Karena saat saya sedang sampai internship, saya mendapat exposure dari bos saya tentang supply chain, dan saya tertarik. And that's why I started to study supply chain. And that time my boss told me that it's gonna give value to my accounting career in the future.
Dan juga supply chain di Kanada sendiri merupakan sebenarnya sudah lama, tapi baru-baru ini orang semakin suka mengambil supply chain, dan karirnya, terutama dengan sekarang online bisnis di mana-mana, semua orang butuh logistik, butuh supply chain. Jadi banyak sekali kesempatan kerja di bidang supply chain. So far teman-teman saya mengambil supply chain, mereka selalu dapat internship, selalu dapat call, dan selalu dapat full time. Mungkin di kedepannya tren ini akan berubah, tapi saat ini tren itu yang sedang naik daun supply chain. Lalu tips kuliah di Kanada. Di sini saya ada sedikit sketsa tentang bubble. Jadi bubble ini menggambarkan diri saya lah, dan beberapa teman-teman saya di sini sesama international student. Yang berdasarkan cerita teman-teman saya dan saya sendiri, pertama bubble ini mewakilkan diri kita, apa yang di dalam diri kita. Terkadang international student punya orang mindset. Menurut mereka nilai yang bagus saja tuh cukup untuk sukses. Padahal bule-bule di sini atau orang-orang di sini, mereka nggak cuma mencari nilai, tapi mencari hal-hal di luar nilai seperti ekstrakurikuler dan soft skill. Terus jujur saya orangnya pemalu dulu, dan hidupnya di zona nyaman aja. Pulang ke sekolah belajar terus pulang, sekolah belajar pulang. Nah, kenapa saya bisa kayak gitu? Mungkin alasannya dulu ada language barrier. Tentu our mother tongue is not English. Kita orang Indonesia. Terus kita juga budayanya beda. Ini semua menghambat saya untuk keluar dari bubble saya. Padahal di luar sana kita bisa improve diri kita sendiri, membuat banyak teman, meraih new skills, ada experience baru, dan hal-hal lainnya. Nah, ini yang masalah yang banyak dialami oleh international student, membuat mereka susah beradaptasi. Nah, cara untuk break the bubble ini adalah to be get involved on and off campus. Jadi saat teman-teman berkuliah nanti, kalau ada kesempatan untuk volunteer di sekolah, harus ikut. Terus kalau ada kesempatan volunteer di luar sekolah, bisa volunteer buat festival, harus ikut. Karena menambah network dan menambah skill-skill juga. Terus kedua, find mentors. Contohnya kayak saya di sini, mentor saya dulu KRH di sini. Saya baik sekali nanya sama KRH dulu. Dan dia sangat membantu. Dan juga kakak-kakak kelas lainnya. Terus kadang-kadang kalau kita mau join volunteer atau berorganisasi, agak malu kan kalau sendiri-sendiri. Jadi bisalah ajak 1 atau 2 teman untuk join bareng. Terus kemudian keep an open mind. Kita tahu budaya kita beda sama mereka. Tapi bukan berarti kita harus menutup diri langsung saat kita melihat sesuatu yang nggak cocok dengan budaya kita. Keep an open mind, ambil yang baiknya, jangan contoh yang buruknya. Jadi kita tetap bisa menjadi orang Indonesia, tapi bisa tetap sukses di negara orang. Terakhir ya, think from the end. Banyak international student yang mereka belum tahu tujuan mereka kesini itu mau ngapain gitu. Mereka coba pikir belajar, tapi sebenarnya kalian harus punya end goal gitu, kayak, oh kalian mau jadi apa? Atau ke depan rencana kalian mau apa? Memang susah, tapi itu adalah sebuah proses, dan semakin awal, semakin kalian menemukan apa tujuan akhir kalian, semakin mudah kalian untuk, again, breaking the bubble and know what should do as an international student di Kanada. I think that's all. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya. Ya, itu aja. Terima kasih. Thank you Kak Ivan, penjelasannya wah super detail banget. Kita sampai impress dengerinnya juga keren banget. Oke, experience-nya juga tadi banyak banget ya yang dijelasin sama Kak Ivan. Terus kayak apalagi kayak jurusan-jurusannya itu lebih detail lagi. Kayak goals-nya juga akan seperti apa, itu perfect. Oke. Thank you. Oke, ada yang mau nanya, mungkin boleh langsung di-drop aja question-nya. Nah, oke, dari first question dari Trisuyitna. Bagaimana peluang part-time di sana? Oke, jadi cari kerja dimanapun tidak gampang. Kalau misalnya teman-teman apalagi tidak punya pengalaman di Indonesia, mungkin saat mulai part-time itu dari hal bawah. Contohnya saya nggak langsung kerja jadi income tax auditor atau punya office job. Saya mulai sebagai kitchen staff. Jadi ya kerjaan saya dulu bikin sushi, ngepel restoran, part-time. Tapi nggak usah malu di sini. Kenapa? Saya bule-bule sendiri di sini juga, mereka udah melakukan itu sejak SMA. Dan employer-employer kita juga mostly pas mereka high school atau kuliah juga mengerjakan hal yang sama dengan kita. Justru bagus kalau kita mulai part-time dari hal yang bawah. Jadi ada progresnya dan kita tahu perjuangannya.
Peluang part-time sendiri, kalau di sini biasa kita apply online, jadi ada website kayak di Indeed atau banyak hal, tiap hari pasti selalu ada post. Terus kedua, koneksi. Dulu saya bisa dapat part-time di restoran itu karena ada orang Indonesia yang kerja di restoran tersebut, dan dia merekomendasikan saya ke bosnya. Terus saya juga pernah kerja jadi tutor, itu karena juga saya punya teman kuliah yang sempat jadi tutor, dan dia lulus, bosnya butuh pengganti, dia merekomend saya. Makanya saya bilang, kita harus tetap volunteer, go out there, supaya menambah koneksi, karena bisa membantu mendapatkan part-time job tersebut. Lalu dari part-time job tersebut, itu kan gain experience, itu akan membuka jalan buat mendapatkan internship atau bahkan full-time job. Ya, Cuma semoga nambahin buat Ivan, dari komentar Ivan itu sebenarnya pengalamannya mirip banget sama yang saya alamin kebetulan. Dulu lulusan UFM juga dan sempat jadi kakak kelasnya Ivan, dan dari awal emang sempat lihat Ivan tuh calon-calon yang berbakat, makanya jadi aduh. sengaja ditemuin gitu. Tapi emangnya kalau misalnya nyari kerja gitu, jangan pilih-pilih. Yang kedua gitu, emang gampang-gampang susah, dan waktu itu juga kalau saya sendiri sih prosesnya waktu kerjaan pertama drop resume di ada kali 100 restoran gitu, baru dapat satu. Dan emang sisanya kebanyakan dapatnya dari teman gitu. Jadi emang satu kan harus selalu baik sama orang, yang kedua aktif dan involved di berbagai macam kegiatan biar orang tahu gitu kalau kita bisa diandelin. Soalnya kan kalau misalnya cuma temenan terus taunya temen yang rese doang gitu, temen yang lucu-lucuan doang gitu kan, kayak males ngerekomendasiinnya gitu. Tapi kalau tahu ini temen yang bisa diandalkan kan jadi lebih enak gitu ngerekomendasiinnya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Oke, dari Nikolaus. Berapa living cost per bulannya? Oh ya, jadi kayak mungkin boleh dijelasin juga kayak accommodation di Winnipeg tuh berapa range-nya. Boleh silakan Kak Ivan. Oke, jadi buat total sebenarnya bervariasi tergantung gaya hidup kita. Tapi so far kalau saya dan teman-teman saya tuh sekitar 1.000 sampai 1.500. Paling gede tentu aja tempat tinggal. On average tempat tinggal tuh bisa 500 sampai $600 per bulan. Satu itu. Terus kedua, makanan. Sebenarnya tergantung kalian makannya seberapa banyak. Tapi kalau saya sendiri tuh grocery paling 100 sampai 200, dan saya sendiri hobi makan di luar. Jadi kenapa makan di luar saya bisa sampai 200. Sebenarnya kalau beberapa teman saya, mereka kalau nggak makan di luar, benar-benar suka masak, itu jauh lebih murah dibanding saya. Terus kalau buat transportation, kayak tadi saya bilang, sebagai siswa UFM, kita tuh disubsidi sama pemerintah. Jadi kalau misalnya kalian nggak kuliah, busnya itu per bulannya itu bisa $100 lebih per bulannya, busnya. Tapi kalau kita kuliah, dan ini udah termasuk di $1.000 yang tadi saya maksud itu, administratif dan lain-lain itu tuh 200 sampai $300 per 4 bulan. Jadi, atau even setahun bahkan, setahu saya 8 bulan. Jadi benar-benar sangat diuntungkan sebagai student di Winnipeg. Jadi mostly ya itu doang. Ya jadi 1.000 kira-kira, 500, tambah 400, tambah entertainment lah 100, 200. Mungkin teman nonton bioskop, atau beli-beli sesuatu, jadi sekitar 1.000-an. Maksimum menurut saya sih biasa 1.300, 1.400 maksimum. Kecuali ada biaya tambahan misalkan yang unexpected. Tapi normalnya sekitar itu. Ya itu aja. Oke, thank you Kak Ivan. Terus ini ada next question lagi dari Martini Chang. Do you have driver license? Please share the process of making driver license, its requirement, test, etc. Also transportation in Winnipeg. Iya, jadi kalau saya sendiri punya driving license, prosesnya itu tergantung. Kalau saya udah punya driving license dari Indonesia. Nah, kalau udah punya driving license dari Indonesia, prosesnya pertama sini kita tetap harus ambil ujian tertulis. Setelah ambil ujian tertulis, kalau kita lulus, dan ujian tertulisnya cukup gampang, karena mereka kasih resource-nya juga, jadi kita tinggal latihan aja, dan pasti setahu saya hampir semua orang lulus ujian tertulisnya. Setelah lulus ujian tertulis, kalau teman-teman punya SIM Indonesia yang lebih dari 3 tahun, teman-teman bisa langsung ujian di jalanan, namanya road test.
Dan kalau teman-teman lulus, teman-teman dapat license namanya 5F, itu berarti udah full. Nah, skenario lain kalau teman-teman tidak punya driving license di Indonesia, proses pertama sama, ambil ujian tertulis atau learner test. Tapi setelah Anda dapat ujian tertulis, Anda butuh 9 bulan sebelum Anda bisa ambil ujian nyetirnya yang beneran. Jadi harus ada jeda waktu 9 bulan. Dan setelah 9 bulan, Anda bisa ambil ujian menyetir benerannya. Dan kalau lulus, Anda nggak langsung full. Jadi Anda tulisannya intermediate. Bedanya full sama intermediate tuh cuma beda kalau full, saya bisa ngajarin orang. Atau bisa kalau ada orang yang punya learner license, saya bisa dampingin. Tapi kalau intermediate, setahu saya mereka tidak boleh mendampingin orang, jadi cuma boleh dia yang nyetir. Itu aja. Terus apakah mobil perlu? Ini tergantung gaya hidup teman-teman sendiri lagi. Kalau saya hobinya hiking, maka saya butuh mobil. Karena tentu saja kalau hiking tuh nggak ada di Winnipeg, harus keluar kota yang jauh-jauh. Jadi agak sulit kalau bisa pakai public transport, jadi saya makanya memiliki mobil. Dan juga, tapi kalau teman-teman stay di sekolah, atau mencari pekerjaan di sekolah, atau pekerjaan di downtown, biasa tidak perlu mobil. Kayak contoh saya kerja di downtown, saya nggak pernah pakai mobil, selalu naik bus. Cuma memang kalau butuh ke tempat-tempat selain downtown atau sekolah, atau tempat-tempat yang kurang padat, mungkin agak susah naik bus, karena pasti jalur bus itu ke tempat-tempat yang padat. Tapi sebagai student biasa nggak ada keperluan buat ke tempat-tempat yang kurang padat. Kecuali teman-teman pingin part-time, mungkin bisa mempertimbangkan beli mobil, jadi mobilnya sebagai aset instead of liability. Ya itu aja. Ini cuma tambahan aja mengenai mobil. Emang nggak perlu, cuman seandainya dana bukan masalah, kalau aku sih rekomendasi banget di Winnipeg tuh beli mobil karena kan dingin ya. Terus kalau grocery gitu kan bawa belanjaan dingin gitu lumayan menderita. Sebenarnya survivable sih. Saya juga selama kuliah nggak pernah beli mobil karena waktu itu kan mental saya bebal gitu, kayak saya tidak mau beli mobil sampai dapat kerja full time waktu itu. Jadinya nggak beli mobil sampai dapat full time. Jadi memang bisa-bisa aja dan banyak yang begitu. Tapi kalau seandainya biaya tidak masalah ya rekomendasinya beli mobil. Dan juga biaya mobil sebenarnya relatif lebih murah lah dari Indonesia. Kalau dibandingin bisa setengahnya ya, Van ya? Iya, jauh lebih murah. Bensin juga lebih murah. Can I ask once more? Yes, sure. What about international driving license? Do you have it? I mean, how long can we use that in CA? Saya sempat nyetir dengan international driving license. Cuma peraturannya agak rancu. Ada yang bilang cuma bisa 3 bulan. Ada beberapa teman saya nyetirnya terus-terusan, tapi dia nggak pernah dicek, jadi orang juga nggak tahu. Cuma menurut saya agak risky. Pertama, kenapa? Karena international driving license Indonesia wujudnya secara desain atau apa agak kurang legit. Jadi kadang-kadang kalau polisi-polisi di sini lihat gitu mereka agak nggak yakin apakah ini fake dokumen atau enggak. Dan kalaupun legit pun kayak tadi setahu saya peraturan aslinya cuma bisa 3 bulan doang. Setahu saya kalau tidak saya ingat. Jadi tetap paling aman ambil driving license. Plus driving license itu jadi buat ID. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ke bar atau ke event-event yang butuh foto ID, teman-teman nggak usah perlu bawa paspor, teman-teman bisa kasih learner atau driving license-nya aja. Karena kalau bawa paspor itu sangat risky kan. Kalau hilang, bahaya hilang paspor. Kalau hilang driving license Kanada, bisa bikin lagi atau ya udahlah, nggak ada efeknya. Kalau hilang paspor sangat bahaya. Jadi itu penting juga buat ID. Okay, thank you, Evan. Okay, next question dari Muhammad Afif. Mas Ivan, adakah peluang beasiswa apa saja yang disediakan pemerintah Kanada? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk pemerintah Kanada sendiri buat undergraduate, setahu saya kurang kalau dibandingkan US. Tapi untuk graduate atau S2, S3 banyak. Tapi saya kurang ada info buat S2, S3 karena saya tidak di jalur itu. Dan untuk undergraduate sendiri, biasa beasiswanya itu dari private, misalnya alumni yang sumbang, atau dari sekolah sendiri. Saya sendiri udah sempat dapat beberapa kali beasiswa, dan beasiswa di sini baik banyak, ada yang akademis, ada yang juga non-akademis. Lebih baiknya kalau teman-teman bisa ngembangin dua-dua bidang akademis dan non-akademis, jadi semakin banyak dari beasiswa. Jadi peluangnya banyak, tapi butuh kerja keras. Perlu jaga nilai yang bagus, dan perlu aktif di komunitas. Itu aja.
Ini sekedar tambahan aja gitu. Jadi apa namanya kayak yang saya lihat sih kayak beasiswa di Kanada kebanyakan gitu mereka memang memprioritaskan mahasiswa lokalnya gitu. Jadi buat international student nggak sebanyak yang di mahasiswa lokalnya dan buat international student ada tapi biasanya jumlahnya tidak full lah gitu kayak nutupin paling $500,000, $2,000 gitu. Tapi ya lumayan juga dan banyak gitu kayak program-program yang dibuka tapi nggak ada yang apply. Jadi kalau misalnya memang ada yang buka gitu ya buru-buru apply. Soalnya kejadian sering gitu kayak dia bikin scholarship program di mana-mana gitu tapi nggak ada yang apply. Saya apply ternyata saya doang yang apply. Jadinya dapat padahal sayanya juga nggak kompeten-kompeten amat gitu. Benar-benar. Oke, jadi sebenarnya nggak beasiswa juga nggak yang available anytime ya. Jadi kayak cuman partially aja. Jadi kayak cuman beberapa aja. Tapi itu bisa help juga untuk biaya tuition kita ya. Tapi sangat membantu. Akhir-akhir ini actually bisa ada yang dapat kayak $8,000 per semester ya, atau per tahunnya. Jadi udah cover satu semester, jadi setengah. Jadi bisa kuliah tadi kan saya bilang bisa 8.000, 10.000 per semester, itu bisa cover full dengan beasiswa. Tapi biasa tergantung fakultasnya. Saya di sini kalau fakultas bisnis contohnya, alumninya cenderung lebih networknya lebih tinggi, jadi mereka kasih donation-nya banyak. Tapi beberapa fakultas lainnya yang kurang punya alumni yang mapan, biasa kuantitas beasiswa juga semakin dikit, itu aja. Oke, jadi sebenarnya kayak tergantung sama si fakultinya juga ya. Iya. Jadi jangan gantungin dari si university-nya aja. Iya. Oke, next question dari Tris lagi. Pak Ivan sudah dapat PR lewat PET apa? Kalau dapat PR-nya atau lewat Express Entry? Oke, karena saya barusan lulus, jadi belum bisa eligible buat apply PR. Mungkin bisa menjelaskan PR lebih banyak tuh mungkin KRH, karena dia udah dapat PR. Mungkin. Iya, jadi jalurnya untuk PR kan kayak Ivan cerita gitu, ada jalur provinsi, ada jalur federal. Federal itu jalur pemerintah pusat lah istilahnya. Jalurnya kalau di Manitoba itu ada dua, tadi udah bilang, jadi kalau misalnya jalur provinsi, intinya sih asal lulus dan dapat kerja di bidang yang skilled lah gitu, kayak misalnya jadi minimal jadi sekretaris gitu. Itu bisa apply PR setelah kerja 1 tahun atau 6 bulan, actually 6 bulan. Langsung bisa apply PR. Tapi kalau misalnya jalur yang federal itu cenderung butuh poin gitu. Tapi intinya sih kalau misalnya udah 2 tahun pengalaman kerja, biasanya poinnya sudah cukup buat mengajukan PR. Cuma jadi enaknya lewat pusat, mereka lebih cepat tapi nunggu eligible-nya lama karena nunggu 2 tahun pengalaman kerja. Tapi kalau misalnya lewat jalur pemerintah Manitoba, bisa apply-nya cepat, tapi prosesnya lama, bisa 1 tahun, 2 tahun. Kalau misalnya untuk jalur PR sendiri sih, nanti kita bisa bantu konsultasi ya. Jadi nanti dari Salak Edu, kita bisa cari informasi, kita bisa bareng-bareng konsultasi. Kita nanti bisa bareng-bareng untuk ngobrolin atau discuss soal PR ini. Tapi sih sebelum ke PR, kayaknya lebih baik pilih dulu tentang si kampusnya dulu sih. Jadi kayak ngambil jurusannya apa, terus kayak nanti opportunity working-nya kayak gimana. Baru nanti kayak path-nya tuh PR gitu. Oke, next question dari Tris. Pak, setelah lulus kuliah, apakah perusahaan bisa apply-kan kita working permit? Kemudian bagaimana chance international student untuk dapat full-time job? Dan range salary untuk yang sudah berpengalaman kerja di atas 5 tahun sekitar berapa Canadian dollar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, seperti saya bilang tadi, kita punya sistemnya open work permit. Jadi asal kita kuliah di Kanada, lulus, kita tuh punya work permit bisa kerja di mana aja. Jadi perusahaan tidak perlu sponsorin. Dan ini berlaku selama 3 tahun. Dan nggak usah S1, S2 pun juga bisa. Tapi the catch is ini cuma one in a lifetime. Jadi kalau bisa kita lulus S1, kita ambil this kind of work permit, open work permit ini, habis itu bisa kita di saat S2, kita nggak bisa minta lagi. Jadi cuma sekali seumur hidup. Nah, misalkan, amit-amit, setelah kita udah kerja 3 tahun, tapi kita belum dapat PR nih. Maka kita butuh work permit lagi kan. Nah, itu baru kita butuh perusahaan untuk mensponsor kita untuk memperpanjang work permit kita. Tapi biasanya sih dalam 3 tahun kita udah dapat PR.
atau kalau belum dapat PR, biasanya perusahaan dengan senang hati memperpanjang karena kita udah bekerja sama mereka 3 tahun. Lalu bagaimana chance international student untuk dapat full-time job? Sebenarnya ini gampang-gampang susah. Menurut saya chance-nya sangat, it's a solid chance, kayak chance-nya gede, tapi bukan berarti kayak kita asal kuliah bisa dapat kerja, nggak gitu. Kita harus put the effort juga. Kayak tadi saya bilang, harus tetap network, bangun relasi, bangun skill kita, baik akademik maupun soft skill. Saya yakin kalau misalnya benar-benar serius ditekunin, chance-nya sangat gede. Tapi tentu aja banyak teman-teman saya di sini atau student di mana mereka cuma istilahnya kayak sekolah buat main-main doang. Ya susah juga. Even menurut saya, even nggak di Kanada pun, di Indonesia pun juga kalau sekolah yang main-main doang, ya nggak susah juga dapat kerja. Jadi kalau bisa dibilang bagaimana chance-nya, menurut saya it's a high chance, tapi we need to do our part juga. Terus salary untuk yang sudah berpengalaman kerja di atas 5 tahun. Menurut saya nggak bisa jawab ini, sorry. Saya nggak punya expertise di bidang ini. Jadi, ya sorry, saya nggak bisa jawab yang ini. Daripada saya bisa memberi informasi. Ya. Mungkin ke ARH. Ya, mungkin. Jadi tadi saya setuju banget sama Ivan. Kalau misalnya cari kerja di Kanada tuh kan gampang-gampang susah. Yang penting sih dari teman-teman saya nih yang tapi ini anecdotal example, artinya kayak yang saya lihat gitu, bukan dari data statistik atau dari manapun itu. Teman-teman saya yang ngambil kerjanya nggak milih-milih dan aktif volunteer, nyari part time ketika masih kuliah, dan emang emang nilai kuliahnya nggak pernah fail gitu. Semuanya pada dapat, tapi itu semua gitu banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai itu gitu. Semuanya juga mulai dari bawah gitu. Semua yang mau mulai dari bawah biasanya pada dapat semua ujung-ujungnya. Terus chance international student untuk dapat full time job, kayak Ivan bilang, solid banget, tapi banyak homework buat semua student gitu. Nggak bisa cuman kayak kuliah pulang main beres, kuliah pulang main beres. Harus agresif volunteer, harus agresif nyari teman, harus agresif memperdalam skill di luar skill dari belajar dari kampus. Soalnya kan cara ngebawa diri juga kan beda di sini. Kayak misalnya kalau misalnya di Indonesia gitu, ada orang yang awkward gitu kan, males di hire-nya gitu kan, pengennya orang yang kayak supel, gampang diajak komunikasi, jelas ngomongnya. Jadi kan itu penting banget gitu. Apalagi bahasanya beda gitu. Kalau bahasanya sama aja udah awkward gitu. Ini bahasanya beda, awkward juga kan pusing gitu. Jadi harus emang nggak cuma hard skill tapi soft skill juga harus diperbaiki. Dan ini kan soft skills itu kan bisa dipelajari gitu, kayak ada caranya ikutan volunteer, ikutan Toastmaster, apa kayak gitu, kayak latihan public speaking biar lancar ketika diskusi sama orang. Terus mengenai range salary, untuk yang pengalaman kerja di atas 5 tahun kan tergantung bidangnya nih sebenarnya. Jadi kalau engineer ya gajinya beda sama misalnya admin, asisten gitu. Cuman kalau pertanyaannya tentang anak S1, fresh grade salary, kebetulan statistiknya saya baru aja baca gitu. Kalau di daerah, nggak tahu di Manitoba spesifik gitu, tapi terakhir saya tuh ini tahun 2013, rata-rata salary di Manitoba tuh sekitar 40 ribuan dolar per tahun. Nggak tahu sekarang masih sama nggak, Van? Kayaknya udah naik deh. Naik dikit lah, inflation dikit adjustment lah. Kan. Tapi iya, ini kan 1 tahun gitu. Sementara kalau 5 tahun kan macam-macam gitu. Ada kalau misalnya biasanya stay di satu perusahaan, ya gajinya paling naik 5% per tahun. Jadi kalau 5 tahun anggaplah 25% naiknya. Cuman kalau misalnya pindah-pindah perusahaan, biasanya naiknya lebih tinggi dibanding yang stay di satu perusahaan aja. Jadi sebenarnya Oke, thank you Kak Hera. Jadi kan kalau misalnya kerja itu tergantung sama company-nya lagi. Jadi kalau misalnya kayak, apalagi kayak sama job position juga itu beda-beda. Jadi nggak bisa disamain dan nggak bisa disamain karena kita 5 tahun kerja gitu. Jadi nggak bisa. Itu depends on job position sama departemen apa, sama bagian apa.
Oke, next question dari Trisuyitna lagi. After COVID-19, everything is change kan? Jadi peluang job itu seperti apa di Manitoba sendiri? Apakah sulit atau gimana nih Kak Ivan? Oke, pertama untuk peluang ke depannya, again kita pemerintah Kanada sendiri pun nggak punya statistiknya kan. Tapi yang pemerintah Kanada sudah lakukan, mereka banyak memberikan stimulus ekonomi. For example, buat student. Sekarang kan student hidup dari benefit, tapi selain dari benefit, pemerintah buka banyak banget job-job buat kayak summer job buat student, dia kerja sama pemerintah, pemerintah juga buat platform buat connect employer dengan student. Jadi kalau saya lihat sih job postingnya masih banyak ya untuk student. Nah untuk full time sendiri, memang sekarang banyak layoff, tapi layoff-nya itu bukan permanen, temporary layoff. Beberapa teman saya yang udah lulus, mereka sempat berhenti kerja, tapi sekarang udah di-hire balik lagi. Untuk Manitoba sendiri, COVID-19 case-nya nggak parah. Even sekarang kita udah hampir sisa cuma 3 pun karena returning people dari travel. Tapi dari within Manitoba sendiri hampir 0. Jadi kayak sekarang udah mulai buka lagi restoran, retailer. Jadi teman-teman saya yang part-time udah dapat kerja. Yang full-time sendiri, kayak saya kan mulai September, jadi kurang ter-effect. Beberapa teman saya udah dapat full-time offer buat mulai Mei, mereka nggak ditarik offernya, cuma diundur di September. Jadi menurut saya masih aman-aman aja di sini. Again, saya nggak punya data statistiknya, cuma apa yang sekitar observation yang saya lihat aja dari teman-teman sekitar saya dan di kota Winnipeg sendiri. Jadi menurut saya masih aman-aman aja. Tapi nggak tahu ke depannya bagaimana. Cuma saya cukup yakin dengan kebijakan pemerintah Kanada. Ya, cuma tambahan buat tadi komen Ivan, saya juga, iya kalau di Manitoba kelihatannya sih beruntungnya udah mulai aman ya, nggak seperti di Ontario yang masih ribuan. Iya. Ya, cuman kayak yang harus diingat gitu kan, kalau kalian ngambil keputusan kuliah kan, sebenarnya kan yang jadi masalah bukan sekarang, tapi nanti ketika kalian lulus gitu kan. Jadi kan misalnya kalian ambil program 2 tahun pun, itu masalah yang kalian hadapi itu bukan peluang kerja di tahun 2019 September, tapi peluang kerja bulan Mei tahun 2022 yang masih 2 tahun dari sekarang gitu. Jadi kayak dalam 2 tahun kalau misalnya kita bikin ini apa namanya kalau kita mikir lah gitu, ini sekedar opini sih pendapat saya gitu, kayak dalam 2 tahun masa sih vaksin nggak ketemu gitu kan. Dalam 2 tahun masa sih kayak pemerintah Kanada nggak cukup kompeten buat memperbaiki ekonominya gitu kan. Di antara semua negara, Kanada kan kayak salah satu yang paling tinggi di bidang di mana kita bisa percaya pemerintah Kanada untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran biar memperbaiki ekonominya. Oke, thank you nih penjelasannya. Jadi sebenarnya selama COVID ini Manitoba berarti 0 juga ya. Itu 3 karena returning to Kanada. Berarti ya nggak separah kemarin gitu. Berarti sekarang udah kayak udah mulai ya normal lah. Normal, ya. Iya, oke. Dari Martini Chang, share please about the study visa application. What kind of question did the immigration officer ask you? And share the tips or trick. Okay. Just to clarify, so you asking about the paper application, like did you do the application already or not? Have you applied or are you still planning to apply? Martini, I don't think she already applied. Oke. Jadi kalau buat belum, berarti pertama harus, kalau misalnya di dalam Kanada sendiri, beda prosesnya sama yang di luar Kanada setahu saya. Kalau misalnya di dalam Kanada, bisa paper atau online. Tapi mungkin kalau buat Martini, mungkin dari luar Kanada ya. Kalau saya sendiri pas dulu di luar Kanada, jujur saya minta bantuan orang-orang yang di agen edukasi. Terus data-data yang mereka minta biasanya itu bank statement 4 bulan ke belakang, terus pasport, terus letter of acceptance. Jadi supaya dapat letter of acceptance, kita sudah apply admission dulu ke sekolahnya. Misalnya kalau Martini, you want to go to U of M, go through with the admission process and you will get the letter of acceptance. You will need that to apply for student visa. And then what else? Just like a photo ID,
and just some government form. Yang government form tuh biasa kalau apply online, tinggal download aja di PDF terus bisa diisi komputer. Atau kalau misalnya mungkin ke embassy-nya bisa dapat paper form-nya juga. Terus kalau pertanyaan kalau misalnya kita udah di Kanada, enaknya kita nggak akan ada wawancara. Tapi kalau misalnya di Indonesia, kayaknya seingat saya memang bakal diwawancara. Enggak, even waktu saya di Indonesia nggak diwawancara sepertinya, kalau nggak salah. Jadi asal kita dokumennya lengkap dan nggak ada masalah, setelah udah di-approve, kita cuma perlu medical check-up. Kalau medical check-up udah approve, then you are good to go. Kalau di US, setahu saya memang perlu diwawancara, tapi untuk Kanada sendiri nggak perlu diwawancara. Jadi kalau udah student visa, habis itu udah dapat student permit, udah dapat student visa, terus prosesnya kan terbang ke Kanada. Nah, di border Kanada, nanti bakal dapat study permit-nya dari immigration officer-nya. Dan nggak bakal ditanya apa-apa, cuma diminta student visa-nya doang, sama paling nggak kayak ada surat yang dapat dari application, terus ntar mereka bakal printin study permit. Nah, study permit ini yang penting. Study permit ini ntar kalau kita mau apply kerja dan sebagainya bakal diminta. Tapi study permit itu baru akan dapat pas kita nyampe Kanada. Jadi kalau misalnya sekarang masih di Indonesia, tugasnya tadi aja kayak cuma perlu bikin apply biasa, dapat visa, terus tinggal terbang. Dan kalau saya sendiri sih, saya nggak ada proses wawancara ya, jadi semuanya very smooth. Ya, sekedar tambahan, jadi kalau dari satu saya lumayan respect banget sama imigrasinya pemerintah Kanada tuh semuanya serba straightforward dan semuanya ditulis di bahasa yang gampang dimengerti gitu. Jadi kalau misalnya mulai mengajukan aplikasi gitu ya tinggal ke websitenya dan buat orang-orang biasa gitu yang saya kan bukan lawyer gitu, saya juga bukan kayak contract worker gitu yang biasa bahasa menjelimet gitu. Cuman ketika baca gitu lumayan straightforward banget gitu dan memang nggak ada proses seperti imigrasi. Jadi seperti yang Ivan bilang, intinya sih dapat letter of acceptance, punya bank statement yang cukup, terus isi formulirnya. Formulirnya cuma nanya nama kamu siapa, alamat kamu apa, kamu keluarganya siapa aja, riwayat kerja kamu apa, berapa biaya yang sudah kamu kumpulkan, itu aja gitu. Banyak ada lagi sih, tapi ya sekitar itu aja. Terus kamu masukin, kalau mereka tidak ada pertanyaan, ya langsung mereka bakal minta kamu buat pertama bakal minta biometrik dulu. Itu proses baru, kayak baru tahun lalu apa 2 tahun lalu. Terus kamu bakal ngasih biometrik, terus baru mereka nge-review dokumen. Terus kalau dokumennya oke semua, kamu bakal diminta buat medical check up. Kalau udah medical check up, biasanya udah hampir pasti keterima, kecuali kamu punya penyakit yang mereka anggap terlalu beresiko gitu. Ada juga kisah-kisah yang orang medical check up, tinggal medical check up ditolak kenapa, tapi dokternya nggak mau ngasih tahu gitu. Tapi ternyata emang ada masalah gitu. Jadi tapi asal udah oke semua sih, kalau udah medical check up biasanya aman. Oke, kalau yang proof of fund itu dulu sekitar berapa ya, Ivan? Aku udah nggak inget ya sebenarnya. Udah lama banget soalnya. Tapi sekarang kalau pas aku udah di Kanada biasanya semuanya urus sendiri. And ya again kayak semuanya reasonable sih. Jadi kayak tapi kalau untuk yang awal kali aku udah lupa, sorry ya. Ini kalau aturan dari websitenya sih dia mintanya tuh tuition tahun pertama plus $10,000 kalau berangkat sendiri dan $4,000 per additional person, misal bawa suami atau anak gitu, nambah $4,000 per orang yang dibawa. Cuman amannya ya lebihin gitu. Kalau misalnya mepet kan mereka juga kayak ini mepet amat gitu. Jadi jangan mepet-mepet banget, lebihin lah gitu sekitar $5,000 gitu kalau misalnya kebetulan ada. Itu kan soalnya I have a friend ya, dia twice apply-nya visa studinya itu ke denied karena nggak sesuai sama majornya dia. Bisa ya ada case kayak gitu. Sama dia udah usia juga sih. Ini mungkin saya bisa bantu jawab nih. Ini kan kalau kasus-kasus yang saya lihat tuh kan sebenarnya sih kuncinya tuh di statement. Jadi kan ketika apply visa tuh bisa masukin dokumen optional supporting letter. Nah, supporting letter ini sekitar alasan kenapa kamu ngambil itu,
kan kadang-kadang misalnya kamu udah misalnya 15 tahun jadi manajer bank investment bank terkemuka, tiba-tiba mau ngambil culinary gitu kan, orang kan bertanya-tanya gitu kenapa ini udah sukses-sukses ngambil culinary, yang penting ditulis yang alasannya make sense gitu. Mungkin alasannya udah jaded atau udah muak lah di dunia investment banking dan pengen ambil karir yang lebih relax seperti memasak gitu. Tapi intinya sih kamu harus ngambil apa namanya program yang masuk akal di mata immigration officer-nya juga. Jadi kan mungkin alasan masuk akalnya gitu, kamu lihat bidangnya itu banyak pekerjaannya gitu. Misalnya kamu udah kayak karir sukses jadi entrepreneur, tiba-tiba mau belajar filosofi gitu kan, apa gitu alasannya. Kalau cuma nggak ada alasan kan mereka kan bertanya-tanya gitu, ini kenapa udah sukses banget gitu mau ngambil filosofi, apa dia mau jadi Socrates gitu kan nggak tahu gitu, harus dijelaskan. Mungkin aja pengen jadi Socrates, tapi kan harus ditulis gitu kenapa pengen ke situ dan apa yang bikin keputusan ke situ. Jadi tetap perlu supporting letters tadi ya untuk jelasin, dan ada bagusnya memang yang link sama experience kita gitu-gitu ya. Makin relevan biasanya makin bagus. I see. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Martini. Jadi sebenarnya tambahan aja, nanti kan ada untuk si formulir itu nanti ada 3 formulir general, itu biasanya itu cuman kayak nambahin profil kalian aja sih. Jadi kayak isi profil aja. Oke. And then next question. Oke, dari Tri. Sorry mau tanya, kalau skill worker gitu seperti Pak Ivan untuk salary annualnya approximately berapa? Terus atau yang level entry untuk accountant atau hospitality di sana berapa? Oke, jadi untuk fresh graduate, again, this depends on your industry and your major. Kalau misalnya di bisnis, average-nya itu 40-50 ribu biasanya buat fresh graduate. Terus kalau misalnya buat engineering, biasa mereka sekitar 50 ribuan. Tapi engineering sendiri sekolahnya itu lebih lama, setahu saya. Makanya jadi it's worth the effort kan. Terus computer science juga tergantung company-nya, tapi in general computer science lumayan 50 ribuan. Untuk bidang-bidang lainnya saya kurang tahu berapa, tapi on average fresh graduate di Kanada itu setahu saya sekitar 35.000 sampai 40 ribuan. Jadi kalau 35.000 sampai 40 ribu, jadi kalau teman-teman udah earning di atas 40 ribu as a fresh graduate, actually itu udah di atas rata-rata. Terus untuk accountant, itu biasanya kayak saya tuh sekitar 40 ribuan ke atas. Tapi yang perlu di-take note di Kanada sendiri, employer-nya sangat generous. Jadi kalau misalnya saya mau lanjutin pendidikan saya sebagai CPA, employer-nya bakal bayarin. Dan CPA sendiri itu nggak murah, itu tuh udah kayak S2. Jadi kalau bisa di-take into account benefit dari yang lain-lainnya, mereka sangat generous. Dan juga benefit-benefit lainnya, kayak mereka tuh ada kayak health insurance lagi, atau ada retirement plan, dan lain-lainnya. Jadi, on top of annual salary, ada hal-hal lain lagi yang bisa bikin gaji Anda naik. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Ara bisa nambahin yang udah berpengalaman kerja yang lama. Jadi kan kalau aku kan lulusnya tahun 2013 ya, jadi kayak udah lumayan lama. Waktu itu sih gaji rata-rata sekitar 40.000 gitu. Jadi waktu itu dapat gaji pertama sekitar 35.000 plus bonus, ujung-ujungnya jadi 40.000 sih emang gitu. Tapi tapi waktu itu saya kerjanya di bidang business development gitu. Jadi lebih kayak sales lah buat produk teknologi. Jadi ya memang mirip kali ya. Mungkin emang dari 2013 sampai sekarang nggak naik-naik ya rata-ratanya. Karena inflasi Kanada kayak cukup rendah kan soalnya. Iya, sekitar 2% kan. Ya, jadi itu. Dan untuk bisnis sendiri emang biasa fresh graduate tuh, kalau bisnis graduate tuh kan lumayan umum kan ya, makanya supply and demand law. Jadi kalau misalnya kerja sebagai bisnis gitu, atau kuliah bisnis, gaji rata-rata tadi 30-40 ribu. Tapi kalau misalnya temen kayak hospitality, atau mungkin nursing, atau apa, gajinya pasti lebih tinggi. Bedanya kalau bisnis, ke depannya kan orang biasa, kita mempertimbangkan naiknya berapa persen kan tiap tahunnya. Iya. Beberapa job mungkin ya starting salary-nya tinggi, karena itu benar-benar kayak nursing, tapi biasa mereka mandek gitu gajinya. Jadi, it varies depend on your industry.
Iya benar kata Ivan gitu. Kalau sebagai lulusan bisnis itu kan saya udah pindah kerja kebetulan sekali gitu emang kerasa banget gitu mobilitasnya kayak gampang pindah-pindahnya itu kayak cenderung lebih fleksibel dan emang banyak jalan ke atas sih gitu nggak stuck di satu level lah. Oke. Oke, dari Martini lagi. Next question ya. KRH yang ajuin PRS International Student kan ada jalur AIPP yang Atlantic International Program Pilot Program. Saya baca di web government Kanada itu gimana prosesnya, terus minimal kuliahnya berapa lama, syaratnya apa semua college bisa ada fasilitas itu, and then ya sekalian juga nih ada ini untuk KRH juga jalur PR apa yang diambil, terus bisa di-share juga prosesnya. Jadi kalau AIPP terus terang aku kan nggak pernah di Atlantik ya, jadi kurang familiar. Cuman dari baca-baca sekilas sih kelihatannya mirip sama program provincial nominee lainnya. Intinya lulus kuliah yang kuliahnya minimum 2 tahun, dapat work permit 3 tahun, kerja di bidang yang skilled selama 1 tahun, terus apply PR, terus keterima deh udah. Kelihatannya sih gitu, tapi ini kan aku cuma baca sekilas ya, aku kan bukan tinggal di Atlantik atau pernah ngalamin langsung, jadi cuman dari yang baca sekilas. Terus kalau college yang mesti diawasin tuh pastiin ambil college atau university yang public, yang government funded, yang dibikin dari pemerintah. Soalnya banyak sayangnya di Kanada gitu kayak ada juga kampus-kampus yang swasta yang sebenarnya cuma di ruko doang gitu, kayak ini banyak banget di Vancouver dan di Toronto. Jadi kan kampus swasta dibikin sama orang, saya mau bikin kampus aja gitu, yang penting cepat kerja. Buat orang lokal ya nggak masalah gitu, tapi buat orang internasional ini biasanya nggak memungkinkan mereka buat bisa dapat postgraduate work permit. Kalau pengen nyari kampus-kampus yang public atau government funded, ngomong aja langsung ke Tasya nanti bisa bantu pilihkan. Terus tadi pertanyaannya, what PR path did I use? Jadi PR path yang aku ambil aku dulu kan di Manitoba lulusnya, jadi ikutan ambil jalur provinsi Manitoba. Saya kerja 6 bulan, apply PR, nunggu 2 tahun, keterima. Udah gitu aja sih prosesnya itu. Tapi tadi minta yang detail ya, tapi detailnya sih sebenarnya nggak banyak detail ya, cuma ditanya nama, alamat, tempat, tanggal lahir, kerjanya di mana, surat dari employer-nya apa aja, udah diupload semua, terus dapat nomination, terus menggunakan nomination-nya buat ngisi formulir lagi, ditanya lagi nama, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, sama foto, udah gitu, terus nunggu 2 tahun, 3 tahun, dapet deh. Itu ngurus sendiri dulu atau pakai attorney? Ngurus sendiri. Ya, jadi pemerintah Kanada tuh enaknya emang dokumennya tuh kayak serba straightforward. Jadi kayak pertanyaannya tuh bukan kayak pakai bahasa kontrak yang kayak ngejelimet lah, kayak asal kamu lulus IELTS ketika apply sekolahnya udah lulus IELTS-nya, itu udah dijamin bisa baca lah. Kalau orang yang udah dibantu dari Salak Education ini ada berapa orang ya yang udah ke CA gitu, atau yang bisa udah sampai PR gitu-gitu? Tasya mungkin bisa jawab kali. Iya, jadi Kak Martini sebenarnya kan kita memang baru running 2018 ya, tapi jadi kita memang baru berangkatin student kita 2019 kemarin. Jadi sebenarnya belum ada yang prosesnya tuh belum ada sampai PR sih. Makanya kita selalu student kita itu dimentornya sama KRH, karena kan KRH udah pengalamannya udah banyak banget kan, udah study di sana, terus sekarang udah PR juga. Jadi kita based on experience KRH aja, jadi kita selalu review bareng-bareng sama KRH. Apalagi kan regulation itu tiap tahunnya bisa ganti-ganti ya. Bahkan kan kayak Kak Martin aja sekarang inform yang kayak ada si AIPP ini. Jadi ya mungkin bakal regulationnya bakal berubah terus tiap tahunnya. Makanya kita selalu review bareng-bareng, dan iya KRH bantuin untuk mentor kita selama di sana. Mau nambahin Iya, aja kalau yang kayak beberapa kakak kelas aku kan juga di bawah mentorship RH kan, dan mereka udah baik yang dapat PR. Yang di Manitoba sendiri udah cukup
udah di atas 5 orang, dan Manitoba sendiri dikit ya kok studentnya. Mungkin zaman dulu kayak atas saya tuh cuma ada kayak belasan doang gitu. Kalau sekarang udah banyak studentnya. Dulu pas zaman Ehra masih kuliah tuh belasan. Dan mostly mereka semua yang di bawah mentorship RH udah dapat PR semua. Kayak saya ini udah tahun terakhir sebelum RH pindah ke Ontario. Jadi kayak saya udah tahun-tahun terakhir yang sempat belajar sama RH gitu. Jadi menurut saya pengalaman RH bisa diandalkan sih. Buktinya kenapa ya kakak-kakak saya sendiri yang 2 tahun 3 tahun di atas saya udah dapat PR. Iya, iya. Jadi gitu sih Kak Martini. Kalau misalkan dari Salaked sendiri, kita karena memang baru, jadi kita ngikutin based on experience aja gitu. Jadi kalau aku sih cuman cerita aja gitu, kayak kenapa waktu itu kan ngobrol sama Tasya gitu, pengen bikin Salaked, terus kayak ini juga kayak habis ngobrol sama ada kelas kayak Ivan gitu, kayak soalnya kan banyak resource yang susah lah dicarinya gitu, banyak agen di Indonesia tapi tahunnya sekedar ngeberangkatin gitu, tapi nggak ngalamin langsung perjalanan jadi PR dan apa nyari kerja. Dan biasanya kan cerita, oh yaudah ke Kanada aja gampang cari kerja lalala gitu, kamu berhasil gitu. Padahal kan sebenarnya nyatanya kayak yang Ivan bilang gitu, kayak banyak jeri payahnya gitu yang kadang-kadang lupa diceritakan gitu, atau yang cerita kayak Winnipeg sebenarnya dingin yang kadang-kadang lupa diceritakan. Jadi kan harapannya pengen ngasih informasi apa adanya gitu, dan menyiapkan teman-teman buat beneran bisa siap dan berhasil di Kanada. Gitu, oke. Oke, saya mau nanya ini dengan RH ya. Itu kalau untuk IELTS, untuk pengajuan PR, itu ada minimum berapa nggak? Terus kemudian untuk IELTS ya kan kita tahu ada each band, ada listening, ada reading, writing. Itu dia harus strict, misalnya nilai berapa yang harus kita penuhi, nggak boleh di bawah itu nggak? Jadi mungkin jawabannya lebih satu, yang paling pertama kamu mesti lakuin tuh keterima dulu di kampusnya. Artinya IELTS kamu ya harus sesuai dengan yang diterima kampus. Yang kedua, ketika lulus tergantung program, misalnya kamu di Manitoba nih, kalau di Manitoba enaknya asalkan lulus, terus kamu apply PR yang jalur jalur provinsi dan dapat kerjanya di bidang yang skill, itu tidak butuh IELTS lagi. Terus terakhir sih dulu waktu tahun 2015, 2016 kelihatannya bidang semi skilled masih bisa. Nggak tahu Ivan sekarang masih bisa nggak NOCC? Kurang tahu deh kalau itu. Sorry. Iya, jadi Kalau chance untuk major business, untuk major business di sana termasuk skill atau termasuk semi skill atau gimana? Oh, skilled banget itu sih kalau bisnis. Ya. Karena setahu saya di beberapa negara untuk seperti ekonomi manajemen ya, itu menurut mereka itu bukan termasuk yang esensial. Jadi seperti accountant itu adalah memang skill sih, computer science, engineering. Jadi sebenarnya kalau di sini kan tergantung kerjaannya, tapi kayak RH bilang kayak sekretaris saja tuh udah dihitung skilled. Jadi sebenarnya batasnya agak kabur ya, tapi asal udah white collar jobs udah hitungannya skilled sih sebenarnya. Jadi ada website di Google aja gitu, Find Your NOC. Itu nanti bisa dimasukin, itu nanti ada website dari pemerintah Kanada. Di Google aja Find Your NOC. Ini search termnya Find Your NOC Canada di Google aja. Biasanya yang nomor pertama itu nanti kamu bisa masukin jenis pekerjaannya, terus nanti dia ngasih tahu NOC levelnya berapa. Yang saya bilang skilled itu yang level 0, A atau B. Nah, sebagai gambaran yang dianggap semi skilled itu misalnya kamu jadi satpam, itu semi skilled. Misalnya kamu jadi misalnya kamu di fast food kerjaannya, itu semi skilled. Tapi begitu di atas itu langsung masuknya skilled. Oke, jadi nanti bisa dicek juga di Google ya. Jadi kayak kira-kira eligible-nya tuh di kode yang mana. Jadi NOC itu National Occupancy Code. Nah, itu nanti bisa dicek kode mana position kerjaan teman-teman. Gitu. Oke, next question. Kemudian ini
Saya kan sudah ambil studi juga kebetulan lulusan Singapura saya. Untuk melanjutkan misalnya untuk mengambilkan doctorate gitu, saya perlu ambil IELTS lagi atau harus ada research atau apa nih? Itu tergantung kampusnya. Cuman biasanya di Singapura ini berapa lama? Sudah 4 tahun saya. Sudah 4 tahun. Itu masih kerja di Singapura atau sudah balik ke Indonesia? Tiga Singapura. Oh, masih di Singapura. Iya. Jadi aturannya tuh macam-macam. Tiap kampus tuh ada bedanya. Tapi biasanya kalau misalnya udah di sekolah udah lulusan sekolah yang negaranya berbahasa Inggris bisa minta waiver. Tapi ini kan kebijakan masing-masing kampus ya. Ada juga yang nggak mau gitu, maunya ambil IELTS. Tapi ini tergantung kampus yang kamu pilih gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah menentukan kampus yang kamu pilih, ya baru bisa dicari tahu dari situ. Oh, oke. Thank you, RH. Ya, Oke, sama thank ini. you. Thank you, Katris. Jadi nanti bisa konsultasi aja sama saya, mau ngambilnya di mana, ngambil jurusan apa, nanti biar kami yang cari untuk requirement-nya. Oke, terus dari Kak Hendy, share dong Ivan seputar kerja kalau lebih dari 20 jam gimana, terus cash on hand-nya gimana, berapa cash on hand pas mau berangkat Kanada? Oke, jadi untuk kerja itu jadi tergantung study permit. Biasanya kalau misalnya study permit itu udah include syarat kita bisa kerja di Kanada buat part time. Nah, kalau misalnya kerja part time-nya di on campus, misalnya kayak dulu saya sempat kerja jadi di restoran kampus atau sempat kerja jadi tutor. Itu bisa kayak full time, jadi bisa 40 jam per minggunya. Tapi kalau misalnya kerjanya off campus, maka maksimal 20 jam. Jadi kayak dulu saya misalnya contoh habis internship, saya stay sama company-nya, pas lagi zaman sekolah, maka 20 jam. Tapi kalau misalnya lagi nggak musim sekolah, misalkan kalian kuliah fall sama winter, summer-nya nggak kuliah. Nah, pas summer itu bisa kerja full time 40 jam dimanapun itu, mau off campus ataupun on campus. Even kalau break sekolah, misalnya kayak biasanya kalau di sini tengah semester udah jeda libur, biasanya buat prepare buat ujian gitu kan. Tapi beberapa anak mungkin udah pinter, nggak perlu belajar, mereka mau kerja 40 jam, boleh selama jeda itu. Nah, terus kalau misalnya beberapa part-time, gue saya sempat kerja part-time, sempat beberapa kali dalam seminggu lebih dari 20 jam. Technically sebenarnya nggak boleh, karena itu udah melanggar hukum. Namun, kadang-kadang loophole-nya pemerintah Kanada itu nggak akan ngecek kayak tiap minggu kita kerja berapa jam, nggak. Biasanya mereka cek on average gitu. Jadi kalau misalnya kayak waktu saya sempat 1 minggu kerja 25 jam, tapi minggu berikutnya saya kerja 15 jam, jadi on average tetap 20 jam kan, jadi should be fine. Tapi untuk jaga-jaga lebih baik tetap abide to the rule. Terus untuk cash on hand, kalau menurut untuk cash on hand berapa yang dibawa ke Kanada waktu itu sih secukupnya aja ya. Soalnya waktu itu udah transfer duit, bukan secukupnya aja, jadi kayak bisa living cost per bulan. Ya udah buat cover living cost sebulan aja udah cukup menurut saya. Terus pas pertama kali nyampe Kanada langsung ke bank, setup bank. Habis setup bank jadi bisa transfer duit dari Indo ke Kanada. Itu paling cepet, paling lama palingan seminggu biasa. Jadi udah aman. Jadi bawa cash-nya, tapi untuk peraturan setahu saya bisa bawa cash up to 10,000 Canadian dollar. Cuma menurut saya itu agak resiko ya bawa duit sebanyak itu. Tapi tergantung kaliannya. Cuma kalau saya dulu bawa ya sesuai living cost aja. Itu aja. Ini cuma tambahan nih, kalau misalnya kerja kan maksudnya kuliah juga biayanya kan nggak murah ya. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya meresikokan diri sendiri gitu kayak buat kerja lebih dari 20 jam. Soalnya ada kasus orang sempat deportasi gitu, ketahuan kerjanya lebih dari 20 jam. Jadi kalau bisa gitu, maksudnya kalau kepepet banget gitu kan, ya mungkin sekali-sekali gitu tidak ketahuan gitu. Tapi saya rekomendasi saya gitu selalu ke teman-teman atau kayak ke adik kelas gitu, jangan mau melanggar peraturan. Pemerintah Kanada udah generous banget, udah baik banget sama international student, ngasih kesempatan.
Jangan sampai aturannya dilanggar yang bakal bikin adik-adik kelas jadi merana gitu kan kalau peraturannya diubah lagi. Oke, jadi bisa dibilang on average-nya tetap 20 jam. Kalaupun case-nya memang more than dalam last week-nya misalnya lebih, terus tapi next week-nya ya kayak dikurangin gitu aja mungkin ya Kak Ivan ya. Tapi ya menurut saya tetap benar kata KRH kalau bisa sesuai peraturan. Betul. Oke, ini ada dari Trisuyitno. Untuk teks buat kerja sendiri sampai berapa persen ya? Jadi tax itu di Kanada sistemnya progressive income tax, jadi sesuai dengan semakin banyak kalian memperoleh penghasilan, semakin gede tax bracket-nya. Nah, tax bracket-nya sendiri itu beda-beda tiap provinsi. Karena di sini ada federal tax, terus ada provincial tax juga. Rentannya sih sebenarnya kalau misalnya sampai yang udah income-nya gede banget ya, sampai yang bisa 100.000 atau 250.000 ke atas itu bisa sampai 50-60%. Tapi kalau misalnya yang bawah-bawah, misalnya kayak fresh graduate itu biasa income-nya tuh income tax-nya tuh 20-30%-an lah. 30%-an lah biasanya in general kalau kita average Kanada gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian kuliah di Kanada benefitnya apa? Kan kalian bayar tuition nih. Tuition-nya ini dijadiin tax credit gitu. Jadi pas kalian kerja ada hitungannya, nanti pajak yang kalian bayarin dari gaji kalian bisa dibalikin sampai tax credit dari tuition kalian tuh habis gitu. Jadi contohnya kayak saya, bisa bayar tuition dari 10.000 gitu kan. Berarti saya ada tuition tax credit 10.000. Terus bisa saya kerja, saya bayar pajak 2.000 gitu kan. Ada hitungannya, saya kurang ngerti juga hitungannya, tapi kayak 2.000 yang saya bayarin pajak itu bisa balik semua juga gitu. Dan banyak tax credit lainnya lagi gitu. Cuma memang jadi di sini kalau kalian yang pendapatan rendah makanya diuntungkan, tapi kalau udah sampai yang miliarder pajak mereka biasa cukup tinggi. Cuma ya itu udah lebih dari cukup buat mereka sebenarnya. Mungkin Era bisa nambahin. Itu tadi saya barusan ngirim link, itu kayak mungkin nggak 100% akurat tapi 90% akurat lah gitu. Kalau misalnya diklik, nanti kamu bisa masukin pendapatan kamu berapa, kira-kira pajaknya berapa tergantung provinsinya. Soalnya tiap provinsi kan pajaknya beda-beda ya. Terus tadi yang Ivan bilang tentang tuition tax credit itu setahu aku sih nggak tahu, ini udah lama nggak lulus, udah lama lulus. Seingatku sekitar 10-15% dari tuition itu bisa diklaim jadi tax credit. Oke, ini kayaknya udah habis juga ini questionnya. Thank you nih. Wow, banyak banget informasinya, advice-nya juga udah komplit banget. Nanti kalau misalnya teman-teman yang masih bingung mau ngambil jurusan apa, mau ngambil university mana, nanti boleh konsultasi aja sama saya langsung. Nanti terus kalau misalnya mau ada kontak sama KRH, nanti saya bisa fasilitasi juga tentunya. Misalkan butuh informasi dan butuh konsultasi segala macam, nanti saya bisa fasilitasi teman-teman juga. Oke, mungkin untuk pertanyaannya saya cukupkan sampai di sini. Next question nanti bisa langsung kontak saya saja. Kemudian, ya banyak sekali informasi hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Ivan yang udah mau join jadi speaker kita hari ini. Padahal di sana udah malam ya Kak Ivan ya. Apa? Thank you ya. Thank you Kak Ivan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah mau join. Tidak lupa nanti akan kami kirimkan juga recordingnya ke email teman-teman masing-masing. Thank you Kak RH informasinya. Sudah bantuin. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa follow sosial media kita. Oke, thank you. Selamat pagi.